Di bab yang pertama ini kita akan mempelajari yang namanya unsur. Ya, kamu sudah kelas 9. Ini berulang-ulang kita pelajari di kelas 7. Ibu harap unsur-unsur yang di golongan 1A sampai 8A sudah bisa kau sebutkan tanpa melihat sistem periodik Melaju. Oke, kita lihat unsur. Nah, di kelas 9 kita fokus kepada unsur logam dan non-logam. Ya, pengertian unsur. Unsur itu adalah zat tunggal. Ingat ya nak, zat tunggal. Kalau dibilang zat tunggal berarti dia hanya satu unsur, satu atom. Ya, sekali lagi unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi kata kuncinya zat tunggal. Oke. Kemudian kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya emas. Apa lambangnya? Ya, AU. Ya, seperti kalau lihat di gambar, ibu sudah buat gambarnya itu emas. Kalau kita uraikan lagi nanti dia menjadi zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, itulah namanya unsur. Jadi unsur kimia yang pertama kita kasih contohnya emas atau lambangnya AU, simbolnya atau lambangnya AU, dalam bahasa Latin aurum. Ya, oke. Kemudian contoh yang kedua tembaga. Coba kamu lihat gambarnya. Tembaga, lambangnya CO. Ingat lagi penulisan lambang unsur. Huruf pertama harus huruf besar. Huruf kedua harus huruf kecil. Bahasa Latinnya cuprum. Ya, ditulis cuprum. Nomor atomnya nanti bisa kau lihat di SPU 29. Kemudian contoh yang ketiga, iya, ada aluminium. Aluminium lambangnya Al. Nomor atomnya bisa juga kamu lihat di SPU itu 13. Ini dalam golongan 3A. Kemudian timah. Ya, timah lambangnya Sn. Bahasa Latinnya stannum. Sn dengan nomor atom 50. Perak. Perak simbolnya Ag. Bahasa Latinnya argentum. Oke, contoh selanjutnya unsur belerang. Ya, lambang belerang S besar. Karena dia cuma satu huruf, kita buat S besar. Nomor atomnya 16. Bisa kamu lihat di gambar bagaimana wujudnya. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Bisa nanti kau lihat di SPU golongan 1 sampai 8, itulah contoh-contoh unsur yang akan kita pelajari. Kita lihat pembagian daripada unsur itu. Unsur logam dan non-logam ya. Nanti ketika kau SMA ini akan diperdalam lagi. Jadi di SMP hanya 2 pembagiannya, yaitu unsur logam dan non-logam. Oke, kita lihat logam. Contohnya aluminium, perak, besi, tembaga, emas, platina, raksa, dan lain-lain. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri atau sifat-sifatnya biar nanti kamu bisa membedakan di SPU-mu nanti, sistem periodikmu bisa kamu bedakan yang mana unsur logam dan unsur non-logam. Ya, kita lihat sifat atau ciri dari logam. Yang pertama, umumnya berwujud padat pada suhu kamar 5 derajat Celcius. Yang kedua, sifatnya konduktor. Arti dari konduktor adalah dapat mengantarkan arus listrik atau pengantar listrik yang baik. Kemudian yang ketiga, wujudnya permukaannya itu mengkilap. Ya, yang keempat, dapat dibentuk atau ditempa atau di roll.
Kemudian titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Contohnya tadi aluminium, perak, besi, tembaga, emas, platina, raksa, dan lain-lain. Nanti di SPU-mu bisa kau lihat itu sudah dikasih warna nanti dia di sistem periodik kita ya. Itu berbeda-beda setiap SPU, ada nanti warna biru, ada warna hijau dibuat, ya tergantung SPU-mu. Bisa kamu lihat di situ. Warna apa nanti dia ada di keterangan di bawah itu unsur logam. Inilah sifatnya. Kemudian kita lihat yang kedua, unsur non-logam. Ya, sifatnya yang pertama, non-logam dapat berwujud padat, cair atau gas. Yang kedua, sifatnya non-konduktor, kebalikan dari logam. Tadi logam konduktor, sedangkan non-logam non-konduktor. Tidak dapat mengantarkan arus listrik atau pengantar listrik yang buruk. Permukaannya tidak mengkilap, kebalikan dari unsur logam. Bahan non-logam tidak dapat ditempa. Kemudian, sifat yang terakhir, titik didih dan titik leleh relatif rendah. Jadi unsur non-logam itu kebalikan dari unsur logam. Ya, contoh unsur non-logam bisa kita lihat. Halogen itu golongan 7A ya, gas mulia golongan 8A, ya berbentuk gas. Dan contoh yang lain hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, selenium, dan lain-lain. Kita bisa lihat nanti di sistem periodik unsur kita. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk unsur, sifat logam, dan non-logam.